Bab ke-135. Apa? Kim Yeon-hee sulit mempercayainya dan dia bukan barang yang bisa dijual begitu saja dengan harga tinggi. Lebih dari itu, pekerjaan dan kehidupan adalah dua hal yang berbeda. Dalam pekerjaannya, dia memang seorang pelayan di tempat hiburan dengan tugas utama menyenangkan pelanggan. Tapi di luar pekerjaan, dia merasa dirinya adalah seorang gadis yang bermartabat, yang tidak akan tunduk pada uang. Apalagi, dia begitu mencintai Park Jung-chuan, sehingga tidak ada ruang bagi pria lain di hatinya. Selain itu, dia akhirnya mengerti mengapa Jang-mu memilihnya di antara begitu banyak wanita semalam ternyata karena dia mirip dengan mantan pacarnya. Tapi tetap saja, apakah Jang-mu memperlakukan mantan pacarnya seperti ini? Bermain kartu sepanjang malam dan memenangkan semua uangnya. Sungguh mengesalkan. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah pacarku. Kau pikir dia apa? Pada saat ini, Park Jung-chuan juga marah dan memaki. Jika bukan karena takut pada Jang-mu, dia sudah lama melompat dan mengajarnya. Namun, Jang-mu tetap tenang dengan senyum di wajahnya. Aku tahu ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan. Begini, aku hanya butuh 1 jam, serahkan pacarmu padaku selama 1 jam saja. Tidak mungkin. Suara Park Jung-chuan naik 8 oktav. Aku akan membayar 3.000. Sial, 3.000 hanya untuk pengemis. Harusnya kau tahu bahwa Kim Yeon-hee bisa mendapatkan uang muka sebesar 5.000 dari bosnya. Dengan wajah muram, Park Jung-chuan berteriak. Aku katakan lagi, tidak mungkin. Kau pikir aku ini apa? Cepat pergi. Tambah 0 lagi. Jang-mu malas berdebat. Park Jung-chuan langsung terdiam, menelan ludah, dan mencoba bertanya. 30.000? Benar. Nafas Park Jung-chuan langsung menjadi berat. Ini pertama kalinya dia menemui tawaran seperti ini. Biasanya, setelah 3.000, orang akan menawar 5.000 atau 8.000, tapi Jang-mu langsung menambah 0, 30.000. Dia jelas tergoda. Di sisi lain, Kim Yeon-hee? Hah? Apa yang kau lakukan? Dia segera mencubit lengan Park Jung-chuan dengan kesal. Aku ini pacarmu. Kau mau menjual hatimu hanya dengan 30.000? Park Jung-chuan merasa sakit dan segera menarik kembali lengannya. Sejujurnya, 30.000. Jika Kim Yeon-hee tidak ada di sini, dia pasti sudah setuju tanpa ragu. Sayangnya, Kim Yeon-hee ada di sini. Jika dia setuju, gadis bodoh ini pasti akan membuat keributan, dan itu akan sulit diatasi. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting. Melihat Jang-mu dengan santai menawarkan 30.000, Park Jung-chuan yakin bahwa Jang-mu benar-benar mencintai mantan pacarnya. Jadi, dia bisa menawar lebih tinggi. Park Jung-chuan menggertakkan giginya dan mencoba menenangkan Kim Yeon-hee. Yeon-hee, mana mungkin aku seperti itu? Kemudian, dia berpura-pura marah dan berkata kepada Jang-mu. Kau pikir 30.000 bisa membeliku? Kau pikir aku ini apa? Jang-mu tersenyum miring. Tambah 0 lagi. 300.000? Benar-benar kaya tak kenal ampun. Apakah orang kaya selalu menawar dengan menambah 0? Nafas Park Jung-chuan menjadi lebih berat daripada pasien asma yang kritis, dan matanya memerah. Setelah beberapa saat, dia menatap Jang-mu dengan serius. Kau benar-benar punya uang sebanyak itu? Jang-mu malas bicara, dia membuka ponselnya dan menunjukkan saldo WeChat-nya. 1, 10, 100, ribuan, 10.000, 100.000, juta, miliar. Astaga, saldo WeChat-nya mencapai miliaran. Park Jung-chuan memegang dadanya, tidak bisa lagi menahan diri. Park Jung-chuan, aku beritahu, berapapun jumlahnya, aku tidak akan setuju. Melihat ini, Kim Yeon-hee marah dan mencubit lengan Park Jung-chuan lagi.
Park Jung-chuan masih terkejut dengan saldo miliaran itu dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Kim Yeon-hee sangat marah dan menyeramkan segelas air ke wajah Park Jung-chuan. Park Jung-chuan tersentak kaget, lalu dia menatap Jang Mu dengan serius dan berkata, 300.000 saja, aku tidak akan setuju. Mendengar ini, Kim Yeon-hee merasa terharu dan langsung mengambil beberapa tisu untuk meminta maaf dan membersihkan wajah Park Jung-chuan. Siapa sangka? Park Jung-chuan belum selesai berbicara. Kecuali kau tambah 0 lagi, 3 juta. Kim Yeon-hee? Dia berpikir telah salah menilai Park Jung-chuan dan merasa terharu. Tapi sekarang, terharu apanya? Dia langsung meremas tisu menjadi bola dan dengan kasar memasukkannya ke mulut Park Jung-chuan. Ag! Park Jung-chuan segera memuntahkannya, lalu menangkap tangan Kim Yeon-hee. Sayang, dengarkan aku benar-benar mencintaimu, tapi denda taruhan yang besar ini menekan kami sampai sulit bernapas dan bisa memaksa kita berpisah. Jika aku bisa mendapatkan 3 juta, aku bisa melunasi semua utang, dan sisa uangnya bisa kita gunakan untuk mengadakan pernikahan mewah. Kau! Wajah Kim Yeon-hee penuh penderitaan, merasa sangat bingung. Yeon-hee, kau mencintaiku, kan? Kau ingin bersamaku, kan? Park Jung-chuan melihat situasinya dan segera menggenggam tangan Kim Yeon-hee dengan erat. Aku mencintaimu. Baik, jika kau mencintaiku, tolong bantu aku mendapatkan 3 juta itu. Kau hanya perlu menemani pria ini selama 1 jam. Bukankah itu pekerjaan yang paling kau kuasai? Setiap hari kau sudah melayani pria yang berbeda-beda. Kim Yeon-hee terdiam seketika, tidak menyangka bahwa Park Jung-chuan bisa mengatakan hal seperti itu. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang paling kau kuasai? Apa yang dimaksud dengan setiap hari melayani pria yang berbeda? Jika bukan karena Park Jung-chuan, apakah dia akan rela bekerja di tempat hiburan dengan beban rasa malu? Hatiku benar-benar hancur. Namun, Jang Mu merasa belum cukup, dan dia menambahkan bahan bakar ke api. Bro, mungkin sebaiknya kita hentikan saja. Aku rasa pacarmu tidak bersedia. Tidak. Hari ini jika kau mengeluarkan 3 juta, dia mau tak mau harus setuju. Apa? Mendengar ini, wajah Kim Yeon-hee pucat, tidak percaya dengan apa yang didengarnya dari Park Jung-chuan. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan mengatakan hal seperti ini. Sudahlah, jangan drama lagi. Aku akan berterus terang, kau hanya salah satu dari banyak pacarku. Aku bersamamu hanya demi uang, mengerti? Kau sebaiknya menurut dan pergi dengan pria ini, bantu aku mendapatkan 3 juta, kalau tidak, aku akan menyebarkan foto-foto tak senonohmu kepada keluargamu di Korea Selatan. Takut Jang Mu berubah pikiran, Park Jung-chuan dengan tergesa-gesa memainkan kartu trufnya. Kim Yeon-hee benar-benar terkejut. Tidak menyangka bahwa dia hanya salah satu dari banyak pacar Park Jung-chuan. Lebih mengejutkan lagi, Park Jung-chuan diam-diam mengambil foto-foto tak senonoh dan menggunakannya untuk mengancamnya. Kau brengsek! Kim Yeon-hee mengambil segelas air lagi dan menyiramnya ke wajah Park Jung-chuan. Park Jung-chuan menjerit kesakitan seperti babi disembelih. Alasannya sederhana, jika sebelumnya air yang disiram adalah air hangat, kali ini air yang disiram adalah air mendidih. Kulit di wajah Park Jung-chuan memerah, hampir matang. Saat ini, dia sudah tidak peduli lagi dengan 3 juta itu. Dokter! Panggil dokter! Namun, Jang Mu tetap acuh tak acuh. Meskipun Park Jung-chuan sudah sangat menderita, tapi masih belum cukup. Pertunjukan ini harus terus berlanjut. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor. Bab ke-136. Jang, ada urusan apa mencariku? Telepon tersambung ke Richardson, dan dia segera mengangkatnya. Aku ingin kamu menyelidiki seseorang untukku, terutama tentang situasi pacarnya. Semakin detail, semakin baik. Tidak masalah. Dengan jaringan koneksi yang kuat, Richardson dengan cepat mendapatkan hasil investigasi.
Park Jung-chuan memang memiliki lebih dari selusin pacar, dan setiap satu dari mereka telah ditipunya. Kim Yeon-hee hanyalah salah satu korban dari pria tersebut. Sekarang, hubungi semua korban ini dan beritahu mereka bahwa pacar mereka, Park Jung-chuan, terluka dan sedang dirawat di rumah sakit DT. Setelah membaca laporan, sudut bibir Jang Mu terangkat sedikit. Haha, baiklah. Tak lama kemudian, 1 jam berlalu. Park Jung-chuan, yang menderita luka bakar parah di wajahnya, didorong keluar dari ruang operasi. Kecuali dia menjalani operasi cangkok kulit dan operasi plastik, dia akan menjadi buruk rupa selama sisa hidupnya. Namun, operasi plastik membutuhkan biaya besar, dan uang 30 juta yang seharusnya dia dapatkan kini lenyap begitu saja di depan matanya. Penuh dengan kebencian, dia menggertakkan gigi, bersumpah bahwa setelah sembuh, dia akan menghitung kesalahan dengan Kim Yeon-hee. Wanita jalang ini masih di sini. Dalam kemarahan, mata Park Jung-chuan menangkap Kim Yeon-hee yang berdiri di koridor di luar ruang operasi. Dia langsung ingin marah. Namun, detik berikutnya, hawa dingin menakutkan menerpa. Mata Park Jung-chuan terbuka lebar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar, celananya basah dengan sesuatu yang hangat. Tidak hanya Kim Yeon-hee yang ada di koridor. Pacar-pacar lainnya juga datang. Biasanya, kedatangan pacar-pacar untuk menjenguk kekasih yang terluka seharusnya membuat seseorang terharu, bukan? Namun Park Jung-chuan tidak berani bergerak, tubuhnya kaku di atas berangkar. Biarkan aku jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apanya? Perempuan-perempuan, serang! Mati kamu! Hadapi angin badai! Lebih dari 10 wanita korban serangan, ada yang mencakar dengan kuku, menendang dengan sepatu hak tinggi, dan ada juga yang menusuk dengan jarum bekas dari rumah sakit. Park Jung-chuan yang kehilangan semangat hidup. Siapa dia? Di mana dia? Apa yang dia lakukan? Sementara itu, di ujung koridor, Jang Mu dan Zhu Ziki menyaksikan kejadian itu. Zhu Ziki bahkan merasa tidak sanggup melihat, menutupi matanya dengan tangan, terlalu brutal. Jang Mu, sebaliknya, merasa sangat puas. Ini adalah akhir yang pantas bagi pria brengsek seperti dia. Gadis kecil, sekarang sudah puas. Zhu Ziki, yang berubah menjadi penggemar setia, erat memeluk lengan Jang Mu, dengan bangga menggosokkan bagian tubuhnya yang mengesankan pada lengannya. Jang Mu Gege, boleh aku tanya satu hal? Gadis kecil itu berkedip-kedip dengan matanya. Apa itu? Jang Mu penasaran. Dengan nada serius, Zhu Ziki menunjuk ke arah Park Jung-chuan yang sedang dihajar di tengah badai wanita. Bagaimana bisa pria jelek seperti dia punya banyak pacar? Jang Mu Gege, apakah karena kamu lebih tampan, sehingga kamu punya lebih banyak pacar? Jang Mu. Pertanyaan ini benar-benar sulit dijawab. Waktu berlalu dengan cepat hingga siang hari berikutnya. Jang Mu terbangun secara alami, kemudian membersihkan diri dengan cepat, dan pergi keluar untuk mengumpulkan 100 botol kosong. Kota besar memang kota besar, banyak sekali botol kosong. Hanya dalam waktu setengah jam, dia sudah mengumpulkan 100 botol kosong. Recycle! Sistem menunjukkan bahwa daur ulang berhasil. Hadiah, 10 miliar koin kuayu. Melihat hadiah itu, Jang Mu merasa sedikit bingung. Kenapa ada koin kuayu lagi? Apakah ini semacam lelucon? Uang ini tidak bisa diuangkan, sama sekali tidak menarik. Selain itu, hadiah koin kuayu sebelumnya masih ada sebagian besar yang belum terpakai di platform kuayu. Namun, hadiah koin kuayu ini mengingatkan Jang Mu pada host dengan wajah menggoda, Azi. Entah bagaimana kabarnya sekarang. Tanpa sepengetahuan Jang Mu, Azi juga ada di Anjing, menghadiri acara tahunan Kuayu Carnival. Acara karnaval, tempat di mana semua host populer di seluruh platform akan berusaha sekuat tenaga untuk memperebutkan gelar Dewi Kuayu, yang merupakan simbol kehormatan tertinggi.
Bagaimanapun, ini memengaruhi perkembangan mereka di masa depan dan dukungan lalu lintas dari platform. Aziz juga diundang, tetapi dia sangat sadar bahwa ketenarannya sebelumnya sepenuhnya karena Jang Mu. Sekarang setelah sekian lama, Jang Mu tidak pernah muncul lagi di ruang siaran langsungnya, dan popularitas siarannya telah menurun drastis, hampir kembali ke titik awal. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa jika bukan karena Jang Mu yang adalah seorang donatur misterius, pihak penyelenggara mungkin tidak akan mengundang Aziz ke Yanjing untuk menghadiri acara karnaval. Selain itu, pihak penyelenggara bahkan mengisyaratkan Aziz melalui pesan pribadi untuk menghubungi Jang Mu. Namun, Aziz tidak bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Menurutnya, semua tindakan Jang Mu sebelumnya jelas merupakan upaya untuk mengejarnya. Tapi setelah waktu berlalu begitu lama, Jang Mu tidak pernah muncul lagi di ruang siaran langsungnya, juga tidak menghubunginya secara pribadi. Dia benar-benar hampir putus asa. Apakah orang kaya benar-benar bisa berbuat semaunya? Setelah menghabiskan begitu banyak, kemudian pergi begitu saja. Rasanya sangat menyakitkan. Tentu saja, Aziz pernah berpikir untuk menghubungi Jang Mu terlebih dahulu, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memulai pembicaraan. Apakah dia harus memintanya untuk menonton siaran langsungnya lagi? Bukankah itu terlalu langsung, seperti memberi isyarat untuk memberikan hadiah lagi? Jika belum pernah melihat cahaya, mungkin bisa bertahan dalam kegelapan. Namun, Aziz sempat berpikir untuk berhenti dari siaran langsung, tetapi kemunculan Jang Mu membuatnya menikmati momen-momen gemilang berulang kali. Sekarang, di lubuk hatinya, Aziz pasti ingin terus berkarir di dunia siaran langsung. Namun sayangnya, sudahlah, kalau memang hanya bisa bertahan satu putaran, biarlah. Anggap saja sebagai liburan di Yanjing. Aziz mencoba menyingkirkan perasaan kecewa itu, kemudian berdiri meninggalkan kamar hotel, mencari tempat makan untuk menghilangkan stres dengan makanan. Yanjing terkenal dengan bebek panggangnya. Dia menemukan sebuah restoran bebek panggang, lalu membuka siaran langsungnya dan masuk ke dalam. Jumlah penonton di ruang siaran langsung hanya beberapa ratus orang, jelas lebih baik dari sebelumnya, tetapi jumlah ini jelas tidak cukup untuk bersaing dalam acara karnaval. Wow, ini bebek panggang Yanjing, ya? Terlihat enak sekali. Memang terlihat enak, tapi harganya sangat mahal. Satu ekor bebek panggang dihargai 188 yuan. Apa-apaan ini? Kamu pikir 188 yuan mahal? Itu hanya setara dengan mengangkat 50 karung semen. Kamu memang hebat, bro. Jangan salah paham, aku bukan tidak mampu membeli bebek panggang seharga 188 yuan. Hanya saja aku lebih suka membelanjakan uang untuk hal yang benar-benar berharga. Seperti apa? Aku pergi ke klub setiap minggu, dan tidak akan memilih yang 298 yuan kalau ada yang 888 yuan. Wow, benar-benar orang kaya. Luar biasa. Ruang siaran langsung segera dipenuhi dengan obrolan para penonton yang berbicara hal-hal yang tidak senonoh. Aziz jelas sudah terbiasa dengan itu, dia memesan satu porsi bebek panggang dan mencari tempat duduk. Hah? Bukankah ini kebetulan sekali? Host kecil, kamu juga di Yanjing? Tidak disangka, Jang Mu juga sedang makan di restoran bebek panggang itu, dengan mulut penuh minyak saat dia mengangkat kepalanya dan bertemu pandang dengan Aziz. Aziz langsung terkejut, terus-menerus mengusap matanya, apakah dia terlalu merindukan Jang Mu hingga berhalusinasi? Sementara itu, ruang siaran langsung pun seketika hening. Wow, semua diam dulu, aku sepertinya mendengar suara ayahku. Bab ke-137. Wah, suara ini, meskipun belum terlihat orangnya, tapi aku yakin, itu pasti ayahku. Ayah, ayah, ayah. Saat ini, aku teringat pada ketakutan yang dulu dirasakan karena pria itu. Gemetarlah, platform Kuayu. Aku tak bisa berkata apa-apa, bisa dibilang host ini sangat jujur, lari meminta bantuan besar. Sungguh bantuan besar. Ini lebih seperti memeluk paha yang kuat. Aku sudah melihat polanya, host kecil ini tidak pandai melakukan apa-apa, tapi juara dalam mencari pelindung. Kakak kaya, tentang acara karnaval yang dimulai malam ini,
Coba dipikirkan. Dari sudut pandang Jang Mu, dia bisa melihat semua komentar di ruang lift dan menjadi penasaran. Acara karnaval? Apakah mirip dengan PK antar guild sebelumnya? Hingga saat ini, Azi masih merasa tidak percaya dan secara refleks menjawab. Iya, tapi dibandingkan dengan PK antar guild yang terbuka untuk semua orang, kali ini platform hanya mengundang host level 30 ke atas untuk berpartisipasi. Jadi ini adalah pertempuran puncak antar host besar. Jang Mu tersenyum dan melanjutkan makan bebek panggang. Benar. Azi tersenyum kecut, lalu mencubit pinggangnya sendiri secara diam-diam untuk memastikan apakah dia sedang bermimpi. Pertempuran antar host besar, tampaknya kamu, host kecil, akan segera tenggelam. Ujar Jang Mu sambil mengeluarkan tulang bebek dari mulutnya. Ini bukan hanya tenggelam, tapi langsung menjadi tragedi. Azi tertawa getir, menyadari kenyataan yang dihadapinya. Sebagai platform live streaming paling populer di negara ini, acara karnaval tahunan Kuayu selalu penuh dengan para ahli. Banyak guild besar telah menyiapkan dana besar, siap untuk bertarung habis-habisan. Yang patut dicatat, selama Jang Mu tidak aktif di Kuayu, banyak kapitalis mulai menguasai platform tersebut. Guild terbesar di platform Kuayu sebelumnya adalah Playboy, kan? Sekarang mereka sudah berganti nama menjadi Little Playboy. Tidak ada pilihan lain, mereka tidak bisa menahannya. Zaman telah berubah, Tuan. Dulu, saat PK antar guild, Jang Mu dengan marah mengirim hadiah senilai lebih dari 10 juta yuan, mengalahkan Playboy dan membuat Azi menjadi ratu PK. Namun sekarang, mengirimkan 10 juta lagi? Jujur saja, itu mungkin tidak cukup untuk menjamin kemenangan kali ini. Bro, aku tidak menyarankan kamu untuk ikut serta dalam acara karnaval kali ini. Guild-guild besar yang datang belakangan mungkin telah menginvestasikan banyak uang dalam operasi mereka. Benar, bro, kamu harus tetap tenang. Guild-guild yang datang belakangan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kamu melindungi host kecil ini, kamu bisa terjebak dalam situasi sendirian melawan mereka. Tepat sekali, bro. Kali ini, lebih baik kamu tidak bermain dengan host kecil ini. Dia tidak bisa menyanyi, tidak bisa menari, dan uang yang kamu berikan lebih dari 10 juta itu bisa kamu gunakan untuk bersenang-senang di klub setiap malam dengan pasangan baru yang berbeda, tanpa pernah bosan. Setuju, setuju. Penonton di ruang lift memang sangat jujur, tanpa mempedulikan nasib host kecil ini, mereka semua mendesak Jang Mu untuk tidak ikut serta. Azi? Dia hampir saja ingin marah. Sekumpulan penonton yang menyebalkan, benar-benar membuat frustrasi. Namun, melihat komentar-komentar itu, Jang Mu tersenyum tipis. Host kecil, kamu sudah melihat suara hati penonton. Mereka semua tidak ingin aku ikut serta. Azi merasa marah, tetapi dia juga sadar akan kenyataannya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak punya kualifikasi untuk ikut serta dalam acara karnaval ini. Aku hanya dibawa ke ketinggian yang bukan milikku berkat kamu. Jadi kali ini, aku hanya datang dengan niat jalan-jalan saja. Para penonton memang agak kasar, tapi mereka benar. Acara karnaval ini pasti akan menjadi pertempuran besar dengan uang nyata yang melibatkan jutaan yuan, tidak perlu menghabiskan uang secara sia-sia. Setelah mengatakan itu, bebek panggang yang dipesan Azi pun tiba. Dia tersenyum, lalu mengalihkan topik pembicaraan, dan mengajak Jang Mu untuk makan bersama. Aku tidak bisa menghabiskan 1 ekor sendirian, bagaimana kalau kamu makan lagi? Jang Mu terkejut sejenak, tetapi dia tidak menolak. Baiklah, aku memang belum kenyang. Oh ya, aku belum tanya, kenapa kamu ada di anjing? Apakah kamu sedang berlibur? Azi mengatur posisi ponselnya sambil tetap melakukan siaran langsung. Tentu saja, sesuai dengan kebiasaan lama, dia tidak menyorot wajah Jang Mu. Bukan berlibur, kebetulan ada urusan di sini. Jang Mu menjawab sambil mengunyah sayap bebek. Dia merasa sedikit tidak enak setelah menerima makanan dari host kecil ini, jadi dia berniat melakukan sesuatu sebagai balasan. Selain itu,
Dia kembali merasa bahwa sistem ini pasti punya niat tertentu. Baru saja menerima 10 miliar koin Kuayu sebagai hadiah dari sistem. Tiba-tiba, di jalan, dia bertemu dengan host kecil Azi yang terkenal di Kuayu. Sistem, apakah kamu berani bilang ini bukan kebetulan yang disengaja? Namun, jika dipikirkan lagi, Jang Mu memutuskan untuk membantu host kecil ini. Di satu sisi, 10 miliar koin Kuayu hanya menganggur, jadi mengapa tidak bersenang-senang dengan itu? Di sisi lain, sikap jujur dan rendah hati dari host kecil ini membuat Jang Mu menyukainya. Sebagai teman, kita harus saling membantu. Dan mengingat bebek panggang ini, aku akan melindungi host kecil ini. Namun, Jang Mu tidak mengungkapkan pikirannya dan memutuskan untuk muncul secara diam-diam nanti ketika acara karnaval dimulai. Sementara itu, Azi benar-benar tulus dalam ucapannya tadi. Bagaimanapun, dia dan Jang Mu bukanlah siapa-siapa. Kenapa harus membuat Jang Mu menghabiskan begitu banyak uang? Jadi dia tidak berharap banyak, hanya berpikir bahwa setelah acara malam ini selesai, dia akan menghabiskan beberapa hari di Anjing dan kemudian pulang. 10 menit kemudian, meskipun masih ada rasa kehilangan di dalam hatinya, Azi hanya makan beberapa suap. Sisanya dari bebek panggang habis dimakan oleh Jang Mu. Hekap! Jang Mu bersendawa, lalu mengelap mulutnya dengan serbet, terlihat sangat puas. Bukankah Azi? Pada saat itu, seorang gadis dengan riasan tebal dan pakaian seksi mendekat dengan senyum sinis. Pinggulnya agak terlalu miring ke depan. Sepertinya dia sedang berjalan dengan pantat terangkat. Namanya Yuru, dia juga merupakan host di platform Kuayu. Beberapa waktu lalu, mereka pernah beberapa kali bertanding untuk memperebutkan kesempatan rekomendasi, dan hasilnya selalu Azi yang kalah telak. Tidak heran jika Yuru sama sekali tidak menganggap Azi sebagai pesaing. Menurutnya, Azi hanyalah host yang sudah habis masanya, terkenal dengan cepat, tapi juga hilang dengan cepat. Sponsor nomor satunya sudah lama meninggalkannya. Azi, kamu jangan marah kalau aku berbicara jujur. Dengan jumlah penonton yang kamu miliki di ruang liftmu, ikut serta dalam acara karnaval ini, sama saja dengan memberikan kemenangan kepada orang lain. Bahkan bisa dibilang, kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Mendengar kata-kata itu, wajah Azi langsung berubah masam, namun dia tidak bisa membantahnya. Meskipun kata-kata itu kasar, semuanya benar. Dengan jumlah penonton saat ini, ikut serta dalam acara karnaval ini memang seperti memberikan kemenangan. Azi, jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk mundur. Aku benar-benar tidak akan punya muka untuk ikut serta dalam acara karnaval ini. Sungguh, aku sangat mengagumi keberanianmu. Dengan jelas terlihat, wajah Aziz semakin masam, dia menggigit bibir merahnya, merasa tidak tahan lagi untuk membalas. Namun, pada saat itu, terdengar suara lembut. Jika aku jadi kamu, aku akan memilih untuk tutup mulut. Jang Mu menegur Yuru, lalu membuka aplikasi Kuayu di ponselnya, dan berkata kepada Azi. Host kecil, bagaimana kalau kita mulai dengan pemanasan dulu? Bab ke-138. Pemanasan dulu? Azi? Yoro? Penonton di ruang lift? Apakah ini akan segera dimulai? Apakah pria itu akan kembali? Tepat sekali. Jang Mu tersenyum tipis, masuk ke akun Jang Sombong, membuka menu hadiah, dan mulai mengirim hadiah dengan gerakan yang sangat terampil. Jang Sombong memberikan 1 mahkota emas kepada host Azi. Jang Sombong memberikan 1 mahkota emas kepada host Azi. Jang Sombong memberikan 1 mahkota emas kepada host Azi. Jang Sombong. 1 persatu mahkota emas, tidak ada tanda-tanda berhenti. Dalam sekejap mata, 100 mahkota emas sudah terkirim. Gila, 1 mahkota emas bernilai 10.000 yuan, dan begitu saja, 1 juta yuan sudah habis. Padahal ini baru pemanasan. Penonton di ruang lift, semuanya serentak terdiam. Mulai lagi! Itu pria benar-benar kembali. Gemetarlah, platform Kuayu,
Bro Jang sombong bukan menargetkan seseorang, tapi dia ingin mengatakan bahwa semua yang hadir di sini hanyalah sampah. Mas kaya, seberapa banyak uang yang kamu punya sebenarnya? Tuan, apakah kamu masih butuh anjing yang bisa menghitung uang di rumah? Aku bisa menghitungnya. Woof woof. Namun, yang paling terkejut adalah Azi dan Yuro yang ada di tempat itu. Bayangkan saja, saat melihat seseorang memberikan hadiah di ruang lift, jantung akan berdebar-debar, dan hati diam-diam merasa senang. Tapi di dunia nyata, melihat seorang miliarder seperti ini dengan mudahnya mengirim hadiah, dengan kecepatan satu mahkota emas setiap 2 detik, yang dilakukan dengan begitu cepat dan mantap. Ini sangat luar biasa. Ini terlalu kaya dan tanpa belas kasihan. Tuan, cukup! Cukup! Azi tiba-tiba gemetar dan berusaha menghentikannya. Kata-kata pemanasan saja sudah menghabiskan 2 atau 3 juta yuan. Namun, Jang Mu tidak berhenti dan bahkan sambil mengirim hadiah, dia menggelengkan kepalanya. Host kecil, dengan jumlah penonton yang kita miliki, jika kita ikut acara karnaval ini tanpa memberikan banyak hadiah, bukankah itu seperti menyerah? Tidak mungkin kita tidak memberikan lebih banyak. Lagi pula, ada yang bilang kita hanya mempermalukan diri sendiri. Mereka bilang kita harus mundur saja. Kita harus menunjukkan tekad kita. Plak, plak, plak. Langsung menampar wajah. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ini, Yuro yang sudah terdiam merasa semakin malu dan tidak nyaman. Kenapa harus mengganggu pria seperti ini ketika datang dengan gembira untuk mengikuti acara karnaval? Tentu saja, Yuro tidak tahu bahwa Jang Mu adalah pria itu. Bro, aku salah. Tolong maafkan aku. Bro, aku akan berlutut di hadapanmu. Bro, jika kamu menyuruhku tutup mulut, bahkan menyuruhku berlutut, aku pasti akan melakukannya. Yuru, yang hampir menangis, merasa kulit kepalanya merinding. Cukup, bro. Sungguh sudah cukup. Sudah keluar 5 juta yuan. Saat ini, Jang Mu sudah mengirim 500 mahkota emas, memenuhi seluruh platform dengan pesan hadiah. Azi dengan cepat mencoba merebut ponsel untuk menghentikan tindakan tanpa belas kasihan ini. Namun, Jang Mu tidak menghindar, malah langsung menyerahkan ponselnya kepada Azi. Ayo, kamu sendiri yang mengirim. Kirim 2000 mahkota emas dulu. Perutku sedikit tidak nyaman, aku tidak tahu apakah bebek panggangnya bermasalah. Aku mau ke toilet sebentar. Jika aku kembali dan kamu belum mengirim 2000 mahkota emas, aku akan marah. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan ponselnya ke tangan Azi. Tanpa menoleh, Jang Mu pergi ke toilet. Terkejut, takut. Dunia para miliarder benar-benar tanpa batasan, bahkan membuat host kecil mereka sendiri yang mengirim hadiah. Belum mengirim 2000 mahkota emas, dia akan marah. Apakah miliarder ini sudah sampai pada tingkat yang tak terbayangkan? Azi merasa kepalanya hampir meledak, dan jantungnya hampir berhenti berdetak saat memegang ponsel Jang Mu. Puh! Pada saat itu, Yuro yang ingin menenangkan diri dengan minum air, tanpa sengaja melihat layar ponsel Jang Mu dan langsung menyemburkan air. Apa yang kamu lakukan? Azi hampir tidak bisa memegang ponselnya karena terkejut. Namun, Yuro yang sudah sangat terguncang tidak bisa berkata-kata lagi, hanya menunjuk ke ponsel Jang Mu dengan tangan yang gemetar. Azi mengikuti arah jarinya. Ternyata, layar ponsel Jang Mu menunjukkan saldo di akun Kuayunya. Mari kita hitung, berapa saldonya? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, juta, miliar. Wow, lebih dari 10 miliar. Saldo yang tersisa dari hadiah sebelumnya belum habis. Hari ini, sistem memberikan tambahan 10 miliar koin Kuayu. Jika digabungkan, tidak heran ada lebih dari 10 miliar di saldonya. Azi langsung tertegun, pikirannya menjadi kacau. Rasio antara koin Kuayu dan Yuan adalah 1:1.
Lebih dari 10 miliar koin kuayo berarti lebih dari 10 miliar yuan telah dimasukkan. Sialan, dengan mengisi ulang 10 miliar, dia bisa membeli seluruh platform kuayo. Tidak heran Yuru bereaksi seperti orang yang tidak pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan sampai menyemburkan air. Siapa yang tidak akan terkejut melihat jumlah uang sebesar itu? Aziz merasa jantungnya benar-benar hampir berhenti. Pada saat yang sama, muncul satu pertanyaan penting. Jiang Mu telah menyerahkan ponselnya kepada Aziz dan memintanya untuk melanjutkan mengirim hadiah. Jadi, apakah harus mengirimnya? Atau tidak? Aziz gemetar hebat, tangannya benar-benar tidak bisa dikendalikan. Host kecil, kalau papaku sudah bilang untuk terus mengirim, kamu harus kirim, kalau tidak papaku akan marah. Benar, host kecil, kirim saja. Kamu tidak mungkin takut untuk mengirim hadiah, kan? Sampah, kalau tidak berani, biar aku saja yang kirim. Yang di atas, kamu hanya berani di depan keyboard, tahu? Bercanda saja sih, tapi host kecil, menurutku kamu harus terus mengirim hadiah. Kalau tidak, si kaya akan marah dan kamu bisa menangis. Pada saat itu, penonton yang menonton live menampilkan berbagai komentar. Aziz menguatkan hati, karena Jiang Mu sudah meminta, maka dia harus mengirim hadiah. Dia mulai dengan cepat mengklik hadiah. Jiang sombong memberikan satu mahkota emas kepada host. Jiang sombong memberikan satu mahkota emas kepada host. Jiang sombong memberikan satu mahkota emas kepada host. Tangan kanannya lelah, dia mengganti ke tangan kiri. Tangan kirinya lelah, dia mengganti ke tangan kanan. Pada akhirnya, kedua tangannya hampir kram. Sial, kenapa si kaya ini belum kembali juga? Yoru, bisakah kamu membantuku sebentar? Aziz bertanya dengan suara lemah. Tidak, tidak, tidak. Yoru yang sudah benar-benar ketakutan, tidak berani melakukannya, gemetar ketakutan. Aziz tidak punya pilihan selain melanjutkan sendiri selama 5 menit lagi. Terus mengirim hadiah. Sialan, jari-jarinya kram lagi. Tolong! Kapan si kaya ini akan kembali? Aku hampir mengirim hadiah senilai 10 juta yuan. Akhirnya, 20 menit kemudian, Jiang Mu selesai dari toiletnya. Setelah melepaskan semua yang kotor dari tubuhnya, dia merasa segar. Tuan, kamu akhirnya kembali. Aziz hampir menangis saat menyerahkan kembali ponsel kepada Jiang Mu. Jiang Mu melihat saldo dan langsung mengernyitkan alisnya. Serius? Host kecil, kamu tidak bisa begini. Diberi waktu 20 menit tapi belum juga mengirim 2000 mahkota emas. Kecepatan tanganmu sangat buruk. Ayo, lanjutkan. Baru setelah mengirim 2000 mahkota emas, kamu boleh pergi. Bab ke-139. Pada akhirnya, Aziz